Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, dan tak lupa untuk bersolawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Azhar MA selaku dosen pembimbing, dan saya hormati para hadirin sekalian dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai ceramah ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian bahwasanya tidak ada hari raya yang diperingati dalam Islam kecuali 2 hari, yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Oleh karenanya, bergembiralah pada hari tersebut. Kumandangkanlah kalimat takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk kesyukuran dihadapkan kepada kita pada hari kemenangan. Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1556 dan Ahmad 178, syaratnya sahih sesuai syariat dan syarat Bukhari Muslim sebagaimana kata Syekh Suaib Al-Arnaud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sekitar 14 abad yang terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya hari ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara Jibril kepada Rasulullah SAW. Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi 2 hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja ini tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi seluruh umat Islam yang hadir di tempat ini jangan tersinggung dalam hal negatif mengenai pendapat ini, karena Islam saja tidak cukup tapi juga harus dibarengi dengan takwa. Kesimpulan ada pada surah Al-Baqarah, surah yang pertama kali kita baca pada saat membuka mushaf Al-Quran, yakni Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kembali kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah, bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab suhuf dan zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 bulan Ramadan, sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan
min kitabillahi kulhu bihi hasanah wal hasanatu bi asri al amsalihah, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya suatu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilepatkan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dimatematikkan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu surah, sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu, bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'anal wa 'allamah. Artinya, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai mati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, apalagi kalau tidak. Kepada bapak dan ibu-ibu, apakah kalian masih mempelajari Al-Quran atau masih tergolong orang-orang yang menyatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak, sedangkan orang tua tidak perlu lagi? Kalau masih dalam golongan ini, marilah hijrah. Manfaat dari mengalahkan Al-Quran sangatlah banyak. Jika Rasulullah memiliki 2 warisan setelah beliau wafat, hadis adalah warisan yang perlu ditimbang karena ada juga yang palsu, ada yang lemah. Akan tetapi Al-Quran adalah warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman, yang artinya Al-Quran adalah obat dari segala obat. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya ke surga, dan barang siapa membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan ke jurang neraka. Jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita bisa kita baca di pagi hari, padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali, dan bahkan ada informasi yang salah. Mengapa Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya dan disertai dengan ilmu yang sangat penting, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kita tinggalkan? Mari kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin hanya inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.